Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kita dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Bersama saya Juwita Gena dan rekan saya Felix Jibrang. Dan narasumber kita, ya, saya Pendeta Chandra Gunawan. Ya, saat ini kita akan membahas tentang ritual yang membual. Nah, langsung saja Pak, pertanyaannya. Belakangan ini begitu banyak cerita-cerita ya mengenai ritual-ritual yang mengerikan seperti itu. Seperti misalnya mencungkil mata anak, menenggelamkan anak seperti itu dan lain-lain itu yang mengerikan sekali Pak seperti itu. Nah, tetapi sebetulnya apakah mungkin ada hasilnya jika seseorang melakukan ritual ini? Iya, betul sekali. Tadi Saudari Juwita menyebut mengenai ada ritual mencungkil mata, bukan mencungkil anak ya, mencungkil mata anak ya. Nah, memang beberapa waktu yang lalu cukup viral berita mengenai ada orang tua yang dia ingin melakukan sebuah semacam tindakan yang barangkali yang mereka kira dapat membuat mereka hidup lebih baik, lebih berhasil dalam dunia ini, sehingga mereka kemudian mengorbankan anak mereka, menjadikan anak mereka semacam tumbal seperti itu dengan mau mencukil mata daripada anaknya. Nah, ini sesuatu yang memang di zaman modern seperti di zaman sekarang kita membuat geleng-geleng kepala. Kenapa orang bisa melakukan hal-hal yang demikian di abad seperti sekarang ini, di era di mana pendidikan, era di mana pengetahuan, kesadaran akan hal-hal yang bersifat realistis itu sesuatu yang kita menjadi bagian di dalamnya, tapi kenapa ada orang-orang tertentu yang kemudian masih juga menganggap bahwa hal-hal yang seperti itu bisa memberikan jawaban kepada manusia. Nah, memang waktu kita berbicara mengenai berbagai ritual-ritual yang dilakukan oleh manusia, nah kita melihat bahwa sebagian daripada ritual-ritual tersebut itu terkait dengan praktik kuasa kegelapan. Nah, jadi tadi saya mengatakan kepada Saudari Juwita dan juga kepada Pak Felix bahwa kita hidup di zaman modern. Ya, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu kita lihat secara natural, kita ukur dengan apa yang kita lihat. Tapi itu tidak berarti bahwa pekerjaan iblis itu menjadi tidak ada lagi karena manusia sudah hidup di zaman modern. Nah, jadi pekerjaan iblis tetap ada, dia bekerja, saya yakin mengikuti perkembangan zaman juga. Tetapi orang-orang tertentu tidak dapat dipungkiri itu masih menjadi sarana daripada pekerjaan objek daripada pekerjaan kegelapan begitu ya, khususnya untuk mereka yang masih sangat mempercayai hal-hal yang bersifat mistis seperti tadi. Nah, jadi praktik-praktik seperti itu bisa dialami atau bisa terjadi di zaman modern ini, dan kita lihat tuh di televisi. Nah, itu menunjukkan bahwa sebagian orang memang masih masih percaya dengan hal-hal yang demikian begitu ya, misalnya pesugihan, ya ingin kaya misalnya, lalu pergi ke tempat-tempat tertentu karena dianggap bisa memberikan kekayaan. Nah, itu yang terjadi. Bahkan di dalam daerah tertentu, ritual-ritual yang berbau mistis ini ada juga yang dilakukan dengan tata cara Kristen. Iya, Pak Felix pernah melihat? Belum ya. Juga pernah melihat bahwa praktik ritual mistis itu dilakukan dengan tata cara Kristen.
di Toraja sih banyak. Banyak ya, oke. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa tidak berarti bahwa kita hidup di dunia modern, bahwa cara-cara pekerjaan kuasa kegelapan di dalam menyesatkan orang itu selalu menggunakan cara yang sama. Nah salah satunya memang dengan praktik-praktik atau ritual-ritual ritual-ritual yang bersifat mistis ini terkait dengan praktik kuasa kegelapan. Nah itu terjadi karena menurut saya terutama karena memang iblis masih bekerja sampai sekarang, begitu. Ya kurang lebih begitu. Nah, tadi kan Pak sempat disinggung tentang mungkin ingin mendapatkan kekayaan lalu pergi mana. Nah ini memang Pak kan kadang-kadang ada tuh yang orang udah ngakunya orang percaya gitu. Tapi dia misalnya pergi ke suatu tempat yang misalnya salah satunya misalnya Gunung Kawi yang terkenal itu supaya bisa mendapatkan kekayaan, jabatan atau apa gitu. Itu jadi apakah itu dosa atau enggak atau misalnya apa gitu menurut pemahaman kita? Iya betul. Jadi waktu kita berbicara mengenai realita, kita melihat bahwa orang-orang Kristen ternyata tidak kebal terhadap godaan seperti itu. Ya, godaan untuk ingin kaya, ingin sukses dengan cara yang salah, misalnya dengan membuat sebuah ikatan perjanjian dengan kuasa kegelapan. Tentu kuasa kegelapan senang kalau manusia terikat dengan dia, gitu ya. Atau misalnya manusia dia sakit, berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh, tapi kemudian dia mendengar ada cara-cara tertentu yang bersifat magis, tinggal datang ke sana, lalu boleh juga dilakukan secara Kristen kadang-kadang begitu ya. Nah sehingga hal-hal seperti itu membuat orang tergoda. Nah pertanyaannya adalah apakah praktik-praktik seperti itu merupakan sebuah dosa? Nah, jadi dalam Alkitab praktik-praktik yang terkait dengan okultisme itu memang dipandang sebagai sebuah dosa. Nah, maka di dalam Perjanjian Lama misalnya orang-orang yang melakukan sihir. Nah, sihir itu menunjuk kepada praktik di dalamnya itu ada paranormal dan lain sebagainya ya. Mencari petunjuk kepada orang-orang yang menggunakan kuasa kegelapan. Nah itu disebut dalam praktik-praktik seperti itu, dan orang-orang Israel yang hidup melakukan dosa-dosa seperti itu mereka harus dihukum mati kalau dalam Perjanjian Lama ya bukan berarti di zaman sekarang kalau ada yang seperti itu kita akan hukum mati orang tersebut, bukan. Jadi makna yang ada di balik penghukuman yang Tuhan berikan adalah bahwa ini termasuk dosa yang sangat serius. Ketika orang Kristen dia mencari solusi untuk pergulatan hidupnya dengan berinteraksi dengan kuasa kegelapan. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab itu ada istilah yang penting membicarakan orang seperti ini, namanya itu mendua hati. Nah, orang yang mendua hati itu digambarkan seperti orang yang berada di lautan terombang-ambing, dia nggak punya fondasi, dia bingung, dia orang yang tidak punya keyakinan, begitu. Nah, orang seperti ini sebenarnya digambarkan oleh Alkitab itu seperti orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan memang, nah ini menjadi sebuah pertanyaan juga ya, mungkin nggak ya orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, kemudian dia pergi mencari pertolongan kepada kuasa kegelapan? Mungkin nggak itu terjadi? Kalau menurut Pak Felix mungkin nggak? Kalau dia benar-benar mengimani dan berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan, harusnya hanya di sanalah ya dia mencari pertolongan dan segalanya ya. Iya betul. Justru ketika orang mencari pertolongan kepada kuasa kegelapan, itu menunjukkan bahwa dia tidak betul-betul percaya kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya maka orang-orang percaya, orang-orang Kristen, gitu ya, dia bisa lemah, dia bisa jatuh dalam dosa, dia bisa memiliki situasi kondisi yang membuat dia itu kecewa dalam hidupnya. Tapi saya kira di dalam perlindungan Tuhan mereka tidak akan
mencari pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Gitu. Itu saya kira salah satu yang ya, karena kalau orang mencari pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan itu seperti orang meninggalkan imannya dan kemudian beralih kepada kegelapan. Nah, padahal orang percaya dalam perlindungan Tuhan tidak mungkin melakukan itu. Ya, kurang lebih demikian Pak Felix dan Juwita. Iya. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa orang Kristen itu kadang ya beberapa orang Kristen masih mendua hati seperti itu. Yeah. Nah, tetapi apakah salah jika orang percaya atau orang Kristen melakukan penghormatan kepada seperti pai-pai kayak gitu Pak, ke jenazah di rumah duka karena merasa tidak enak kepada keluarga yang berduka seperti itu. Nah, jadi kita harus membedakan sekarang antara praktik ataupun bentuk praktik okultisme dengan kebudayaan. Nah, ini dua hal yang berbeda, begitu ya. Nah, kebudayaan itu tidak selalu salah, begitu ya. Tapi kebudayaan juga tidak selalu benar, begitu ya. Kebudayaan tidak selalu salah, kebudayaan tidak selalu benar. Kebudayaan bisa membuat orang salah paham. Nah, jadi seperti tadi contoh misalnya, kebudayaan memberi rasa hormat kepada orang yang meninggal. Nah, itu ada berbagai macam cara. Nah, cara yang paling netral yang kita lakukan adalah menaburkan bunga sebagai tanda kasih kita kepada orang yang telah meninggal melalui penghormatan terhadap jenazahnya. Maka kita taburkan bunga. Itu cara yang paling netral, yang paling umum. Nah, sedangkan cara-cara tertentu mungkin tujuannya sama, ingin memberikan penghormatan, tetapi karena cara-cara tertentu itu waktu dilakukan itu punya pemahaman umum yang sudah dipahami oleh masyarakat atau oleh komunitas tertentu secara khusus. Nah, itu nggak bisa otomatis berubah gara-gara kita mengatakan bahwa kita melakukan itu bukan karena tujuannya misalnya menyembah ataupun meminta kepada orang yang sudah meninggal ataupun lain sebagainya dengan tujuan lainnya. Nah, jadi ada banyak alasan orang melakukan ritual penghormatan tentu. Sebagian orang melakukan ritual penghormatan oleh karena apa? Oleh karena mereka barangkali takut orang yang meninggal mengganggu mereka, sehingga perlu diberikan sebuah upacara yang baik. Atau yang kedua, mereka barangkali waktu melakukan upacara-upacara tertentu itu karena mereka mengharapkan yang namanya berkat atau mengharapkan yang namanya rezeki dari apa yang mereka lakukan. Nah, konsep-konsep seperti itu ada di dalam ritual-ritual di dalam sebuah kebudayaan. Nah, sehingga sebagai orang-orang Kristen waktu kita melakukan itu, mungkin tujuannya benar, dia ingin menunjukkan rasa hormatnya. Cuma di mata orang yang melihatnya, nah ini menjadi salah persepsi. Karena dimengerti menurut cara dia berpikir. Nah, maka yang terjadi adalah orang tersebut kemudian bisa menjadi batu sandungan. Nah, maka seperti yang tadi dikatakan, apakah orang Kristen itu boleh nggak dia katakanlah menunjukkan rasa hormatnya kepada keluarganya yang meninggal dunia misalnya, dengan cara melakukan apa? Nah, maka yang paling penting adalah bahwa kita boleh menunjukkan rasa sayang, penghormatan, termasuk misalnya waktu kalau ada orang yang meninggal, waktu dimasukkan ke dalam peti jenazah, keluarga diberi kesempatan untuk memberikan minyak wangi. Nah, itu adalah bagian daripada rasa hormat dari orang tersebut terhadap orang yang mereka kasihi yang meninggal dunia, begitu. Nah, itu sesuatu yang memang muatan pengertiannya begitu, itu menunjukkan rasa hormat, bukan untuk tujuan yang lain. Nah, sedangkan dalam bentuk-bentuk ritual yang lain, nah itu ada pemaknaan di dalamnya. Nah, kesulitannya begini, kesulitannya adalah ketika orang-orang Kristen melakukan bentuk penghormatan yang berbeda dari yang biasa orang lakukan. Nah, kita biasa dianggap tidak menghormati. Kayak gitu. Misalnya keluarga besar punya tradisi tertentu, kita nggak melakukan itu karena kita merasa itu nggak pas lagi untuk kita, dan kemudian kita dianggap
tidak menghormati keluarga besarnya dan juga tidak menghormati orang yang katakanlah itu orang tua yang meninggal, yang baru meninggal. Nah begitu kan biasanya ya. Nah memang itu hal-hal yang memang kita pada akhirnya harus memilih, Pak Felix dan Juwita, gitu ya. Nah jadi satu sisi kita bisa menjadi batu sandungan bagi sesama orang Kristen ketika kita melakukan itu. Misalnya ketika kita ada di peti jenazah, kita sujud di situ misalnya, atau kita berdoa di depan peti jenazah seolah-olah kita berdoa atau kita mendoakan orang yang sudah meninggal, pada orang sudah meninggal, dia sudah bersama dengan Tuhan, tidak perlu lagi doakan, begitu ya. Nah, atau ketika kita misalnya tidak melakukan hal tersebut, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen, tapi menjadi batu sandungan bagi keluarga. Nah, karena keluarga memandang misalnya, wah ini kok nggak hormat gitu ya, nggak seperti keluarga yang. Nah, kalau dalam situasi seperti itu kira-kira apa yang harus dilakukan, Pak Felix atau Lu Juwita kira-kira? Ini kan jadi serba salah ya. Melakukan A salah, melakukan B salah, nggak melakukan apa-apa pun salah gitu ya. Begitu. Nah, kira-kira gimana kalau menurut Pak Felix dalam kasus seperti itu? Pura-pura ke toilet aja. Ke toilet ya. Benar. Bingung. Jadi kelewat ya gitu ya, benar. Kreatif ya. Iya, nah jadi kalau prinsip Rasul Paulus dalam Alkitab, dia lebih memilih mengutamakan saudara seiman. Nah, jadi dia bilang kalau kebebasanku membuat sesama orang percaya jatuh dalam dosa, aku tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, jadi memang waktu kita mengikut Tuhan, otomatis memang kita membutuhkan yang namanya pembaruan, dan pembaruan itu bukan hanya terkait dengan pemikiran hidup, tapi juga terkait dengan tata cara kehidupan kita setiap hari. Nah, jadi saya selalu mengajarkan misalnya kepada orang-orang yang punya keluarga yang masih tradisional, supaya mereka menjelaskan kepada keluarganya bahwa mereka ingin menunjukkan cara menghormati dengan berbeda. Mereka akan menaburkan bunga, tapi tidak akan misalnya melakukan hal-hal tertentu yang memang itu bisa membuat orang salah mengerti. Dan memang kadang-kadang tidak terhindarkan kesalahmengertian itu, tetapi cepat atau lambat saya kira orang akan melihat bahwa kita bukan tidak menghormati, kita menghormati hanya dengan cara yang berbeda, begitu ya. Tentu setelah keluar dari toilet ya Pak ya. Toilet dulu ya. Iya ya, betul juga ya. Oke. Menarik sekali ya, memang banyak hal yang tadinya kita belum pernah dengar, kita masih bingung gitu apa yang harus dilakukan gitu ya, daripada ke toilet terus, tapi kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar dari Pak Chandra, dari topik pembahasan kita. Memang dalam bulan Oktober ini kita akan membahas tentang isu-isu seputar kehidupan rohanian Kristen, dan ini adalah yang pertama dan kita masih akan bisa menyaksikannya setiap Sabtu selama bulan Oktober. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai ketemu.